Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Jaringan Akses Serat Optik pada kesempatan kali ini akan melakukan analisis atau review artikel Fiber Optical Network dengan artikel yang berjudul Lean and Fast Optical Data Center Internal Network Fabric with Partial Configurability. Kenalkan, nama saya Hilmi Faikul Haq dengan NIM 2405998. Saya akan menjelaskan mengenai bidang kajian penelitian. Yang pertama, ada optical networking. Yang kedua, ada data center network. Yang ketiga, ada optical switching. Yang keempat, ada arsitektur jaringan data center. Yang kelima, ada algoritma penjadwalan jaringan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Amir Najaki dengan NIM 2408993. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas artikel. Judul artikelnya yaitu Lean and Fast Optical Data Center Internal Network Fabric with Partial Configurability, yang ditulis oleh Konstantinos Kontodimas, Konstantinos Christodoulos, Immanuel Parparigos, Institusi Nasional Technical University of Athens and National and Coupled Distrian University of Athens. Jurnalnya itu Optical Switching and Networking, volume 58 tahun 2025 dengan kode artikel 100827. Tanggal submit 22 Juli 2025, tanggal diterima 24 September 2025, dan tanggal terbit online 6 Oktober 2025. Dengan kata kunci Optical Network, Local Area Network, Slotted and Synchronous Operation, Dynamic Resource Allocation, Scheduling, dan Matrix Decomposition. Kenalkan, nama saya Jessia Zahra dengan NIM 24088. Sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitiannya. Jadi, latar belakang penelitian di artikel itu berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan komunikasi data di dalam data center akibat pengembangan layanan cloud computing, artificial intelligence, dan machine learning. Sebagai layanan, digital tersebut menghasilkan mobilitas data yang sangat besar, terutama pada komunikasi antar server di dalam data center. Jaringan yang digunakan saat ini sebagian besar masih menggunakan arsitektur berbasis switch elektronik seperti FAT3 atau leaf-spine. Meskipun arsitektur tersebut sudah banyak digunakan, sistem ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti kebutuhan perangkat yang banyak, penggunaan energi yang tinggi, serta kurang efisien ketika jaringan harus diskalakan ke ukuran yang lebih besar. Karena itu, para peneliti mulai mengeksplorasi penggunaan teknologi optical switching yang memanfaatkan serat optik untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan transmisi data, serta kapasitas jaringan pada data center modern. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Alia Teza Putri akan menjelaskan tujuan penelitian. Perkembangan pesat aplikasi kecerdasan buatan dan large language model telah mendorong lonjakan kebutuhan performa jaringan di dalam data center. Sementara arsitektur konvensional berbasis switch elektronik seperti FAT3 dinilai semakin tidak memadai karena boros energi dan sulit diskalakan. Meskipun switch optik menawarkan potensi besar sebagai solusi, penerapannya masih terhambat oleh 3 persoalan mendasar, yaitu lambatnya rekonfigurasi, switch optik berukuran besar, tingginya beban komputasi, penjadwalan sumber daya secara real-time, serta ketergantungan pada kontrol terpusat yang menciptakan titik kemacetan dan menghambat skalabilitas. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan merancang arsitektur fabrik jaringan data center berbasis optik bernama Learn Switch yang bersifat partially configurable, dibangun dari modul Select yang mampu mengalihkan sekelompok sinyal sekaligus sehingga rekonfigurasi berlangsung lebih cepat dengan kompleksitas kontrol yang lebih rendah, dengan tujuan akhir menghadirkan solusi jaringan efisien, scalable, dan mampu beroperasi mendekati real-time tanpa bergantung pada perangkat keras akselerasi khusus. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azali Syamsadidah dengan NIM 2404864. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori. Pengembangan arsitektur jaringan dalam artikel ini didasari oleh tantangan besar yang dihadapi oleh pusat modern, yaitu keterbatasan switch elektronik dalam menangani lonjakan traffic dari aplikasi berbasis AI dan machine learning. Dan secara teoritis, penggunaan switch optik penuh atau all optical switching ini dianggap sebagai solusi yang ideal untuk mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan bandwidth. Namun, penulis itu mengidentifikasi adanya tiga hambatan utama pada switch optik tradisional, yaitu kecepatan rekonfigurasinya yang lambat, kemudian kompleksitas algoritma penjadwalan yang sangat tinggi dalam domain waktu dan frekuensi, serta kendala skalabilitas pada sistem kontrol tersebut. Nah, masalah-masalah ini seringkali membuat switch optik sulit diimplementasikan secara praktis dalam skala besar yang membutuhkan perubahan koneksi dalam hitungan mikrodetik.
Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut, artikel ini memperkenalkan konsep inovatif berupa switch optik LIN yang berbasis pada modul selektor monolitik. Nah, berbeda dengan crossbar konvensional yang mencoba menghubungkan setiap input ke setiap output secara bebas, arsitektur LIN ini mengadopsi prinsip konfigurasi parsial. Nah, konsep ini tuh menggunakan parameter pengelompokan faktor N, di mana jumlah sinyal yang dialihkan secara bersamaan sebagai satu kesatuan. Strategi ini tuh secara drastis dapat menyederhanakan kompleksitas perangkat keras dan mempercepat proses rekonfigurasi karena ruang pencarian untuk jadwal transmisinya tuh menjadi jauh lebih kecil. Nah, arsitektur ini kemudian diperkuat dengan integrasi switch rotor dan kebijakan penjadwalan Lin Variant Direct atau LVD untuk memastikan efisiensi transmisi baik untuk traffic yang polanya teratur maupun yang bersifat acak. Lalu di sini ada metodologi penelitian yang isinya itu rancangan arsitektur LIN optical DCM, lalu pemodelan sistem jaringan, lalu pengembangan algoritma LVD, selanjutnya analisis kompleksitas sistem, lalu ada simulasi kinerja jaringan, lalu yang terakhir ada perbandingan dengan arsitektur lain. Selanjutnya ada hasil penelitian. Pengujian melalui simulasi tingkat paket menggunakan Omnet++ dengan skenario 128 rek dan kapasitas 1000 Gbps per port menunjukkan bahwa jaringan LIN berhasil memposisikan diri secara kompetitif di antara dua arsitektur pembanding. Pada konfigurasi acuan dengan grouping faktor N sama dengan 4 dan proporsi trafik terstruktur 50%. LIN meraih throughput 65,7% melampaui rotornet per VLB sebesar 24,2% sekaligus mencapai 71% dari throughput slotted welded close exchange yang menjadi batas atau atas performa dengan latensi rata-rata 28 sampai 39% lebih rendah dibandingkan Ethernet pada beban hingga 40%. Ketika proporsi trafik terstruktur ditingkatkan hingga 70%, throughput melonjak hingga 87,8%, disertai penurunan latensi rata-rata 21%, yang membuktikan bahwa semakin banyak pola komunikasi yang dapat dilayani, langsung semakin optimal pemanfaatan kapasitas jaringan. Dari sisi efisien perangkat keras, kompleksitas crosspoint LIN sebesar 4,N kuadrat S per N dapat disesuaikan secara fleksibel melalui parameter N, sehingga berada di antara robotnet O N kali S yang paling hemat dan welded close yang paling boros, menjadikan LIN solusi praktis yang menawarkan performa kompetitif dengan biaya dan konsumsi energi yang lebih terkendali. Memperkenalkan diri dulu, nama saya Nathaniela Zaskia Dewi Haryanda dengan NIM 2400278. Pada pembahasan pertama ini terkait arsitektur layanan optical data center network yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi jaringan di data center. Masalah utama dalam jaringan data center adalah kompleksitas perangkat switching yang tinggi, sehingga dapat mempengaruhi biaya dan kinerjanya. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan konsep partial configurability, yaitu switch yang nggak sepenuhnya fleksibel, tetapi cukup pada bagian tertentu aja. Dalam arsitektur ini terdapat dua jenis switch, yaitu layan switch yang digunakan untuk menghubungkan antara rack server dan rotor switch yang digunakan untuk mengatur koneksi di dalam rack secara dinamis. Dengan kombinasi kedua switch ini, jaringan akan tetap dapat berjalan optimal meskipun dengan kompleksitas yang lebih rendah. Lalu selanjutnya terdapat metode yang digunakan untuk mengatur aliran data, yaitu Lin Variant Decomposition atau LVD. Metode ini menggabungkan dua konsep utama, yaitu Bit of Phenomenon Decomposition dan Variant Load Balancing. Cara kerjanya adalah data akan dikirim langsung ke tujuan jika memungkinkan. Namun jika jalur langsungnya tidak tersedia, maka datanya akan dialihkan melalui node lain sebagai perantara. Tujuan dari metode ini adalah untuk menjaga keseimbangan trafik dalam jaringan sehingga tidak terjadi penumpukan data pada jalur tertentu dan jaringan dapat bekerja dengan lebih efisien. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan dan membuktikan ya bahwa arsitektur jaringan LIN ini mampu memberikan titik temu yang optimal antara efisiensi biaya dan performa yang tinggi. Nah, melalui pendekatan konfigurasi parsial, sistem ini tuh berhasil meruntuhkan dinding pembatas antara switch rotor yang murah namun terbatas dengan switch non-blocking yang penuh yang performanya tinggi namun terlalu kompleks dan mahal. Nah, pengurangan jumlah titik silang atau cross point dalam modul optik ini tidak hanya menekan biaya produksi, tetapi juga secara signifikan menurunkan konsumsi daya operasional pusat data yang menjadi isu krusial dalam keberlanjutan teknologi informasi saat ini ya. Nah, lebih lanjutnya juga hasil simulasi dalam artikel ini menunjukkan bahwa meskipun jaringan ini tuh tidak bersifat non-blocking yang sepenuhnya, namun penurunan performanya tuh sangat minimal dan masih dalam batas toleransi
untuk kebutuhan pusat data skala besar. Nah, kemampuan penjadwalan yang mendekati real time tanpa bantuan akselerator perangkat keras khusus menjadi bukti bahwa penyederhanaan desain switch adalah kunci menuju skalabilitas jaringan masa depan. Dengan demikian, arsitektur Lean ini menawarkan jalur yang realistis dan adaptif bagi operator pusat data untuk beralih ke infrastruktur optik yang lebih cepat, lebih ramping, dan jauh lebih efisien. Selanjutnya ada analisis kritis mahasiswa. Artikel ini menawarkan solusi yang praktis karena tidak memerlukan akselerator hardware khusus seperti FPGA, sehingga lebih mudah diterapkan di data center nyata. Evaluasi yang dilakukan juga cukup objektif karena membandingkan performa secara kuantitatif dengan arsitektur RotorNet dan folded close menggunakan metrik throughput, latensi, dan kompleksitas crosspoint. Selain itu, adanya grouping faktor N membuat desain ini fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Topik yang diangkat pun sangat relevan dengan kondisi industri saat ini yang menghadapi lonjakan trafik akibat AI, cloud computing, dan machine learning. Pengujian dalam artikel ini seluruhnya dilakukan melalui simulasi, belum pada jaringan fisik nyata, sehingga faktor seperti noise optik dan degradasi sinyal belum diperhitungkan. Performa juga menurun cukup signifikan pada collect traffic FFT, dengan throughput turun sekitar 5% dan latensi naik lebih dari 30%, yang menunjukkan keterbatasan pada jenis trafik tertentu. Artikel juga tidak membahas fault tolerance, padahal ketahanan sistem terhadap kegagalan hardware sangat penting dalam operasional data center skala besar. Terakhir, klaim skalabilitas belum dibuktikan secara eksperimental pada jumlah node yang sangat besar. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi yang cukup baik dengan menawarkan solusi yang seimbang antara biaya dan performa dalam jaringan optik data center. Meskipun masih terbatas pada simulasi dan belum mencakup semua skenario trafik, penelitian ini tetap relevan sebagai referensi pengembangan infrastruktur jaringan optik modern. Relevansi dengan mata kuliah ini, artikelnya memiliki hubungan yang cukup jelas dengan mata kuliah jaringan akses serat optik karena membahas penggunaan teknologi komunikasi berbasis serat optik dalam sistem jaringan. Pada mata kuliah tersebut dipelajari konsep dasar transmisi optik, arsitektur jaringan serat optik, serta berbagai perangkat yang digunakan dalam komunikasi optik. Artikel ini menunjukkan bahwa teknologi serat optik tidak hanya digunakan pada jaringan akses seperti FTTH, tetapi juga dimanfaatkan dalam infrastruktur jaringan data center untuk meningkatkan kapasitas, kecepatan, dan efisiensi transmisi data. Dengan demikian, artikel ini dapat membantu mahasiswa memahami bagaimana konsep jaringan serat optik yang dipelajari di perkuliahan dapat diterapkan pada pengembangan teknologi jaringan modern. Lalu referensi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai jurnal dan publikasi ilmiah yang membahas arsitektur serta optimasi jaringan data center, khususnya pada topik optical network dan data center network. Baik, sebagai penutup, arsitektur Lean ini menjadi solusi efisien dan hemat biaya dengan performa yang tetap tinggi, sehingga layak diterapkan pada pusat data modern yang cepat, sederhana, dan berkelanjutan. Dan demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.